Halo, Assalamualaikum. Ini dari tadi apa? Udah ini Salam, cek Pak. malam-malam. Ini saya kayaknya salah jam ya. Tadi udah nyambung, ternyata masih jam 6 kayaknya ya. Iya, dari tadi Pak begitu lihat Telegram katanya udah online lah. Kaget. Salah ya. Oke, oke deh. Tapi kita baru Oke. lihat jam 7 tadi sih. Oh, iya soalnya baru kok banyak yang belum masuk. Ternyata di sini jadinya kan udah bedanya 5 jam. Jadinya lebih Oh, cepat. lagi di mana Pak? Masih balik lagi? Apa? Enggak di kampus. Oh, di kampus. Kirain udah berangkat ke Polandia lagi. Iya, ini udah di Polandia maksudnya Oh, sekarang. di Polandia. Dari, Pantesan. dari dulu. Ini kan minggu pertemuan pertama juga masih di sini saya. Hmm. Cuma memang waktunya berubah sekarang jadi karena mau summer kan. Jadi dia DST. muncul jam. Iya, DST. Makanya dari tadi kok nggak ada orang. Ternyata masih ini duluan. Oke deh, kita mulai aja ya. Untuk hmm, oke, kelihatan ya. Kebaliknya. Oke, aman ya, kelihatan ya. Kelihatan Pak. Aman Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. kembali lagi. Selamat Salam malam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Kita kembali lagi ya kuliah hari ini. Minggu lalu saya nggak bisa hadir karena ada acara. Jadi sekarang kuliah penggantian minggu lalu. Kemarin kalau nggak salah udah diingetin kita dua pertemuan lagi itu UTS ya. UTS-nya individu dulu aja ya nanti untuk UAS-nya baru nanti saya pikirin lagi mungkin proyek kelompok atau eh, nanti deh kita pikirin. Pengennya sih gampangnya mungkin nanti kita bikin proyek kelompok yang kayak bikin mini jurnal lah ya. Dua atau tiga orang bahas terkait satu penerapan framework misalnya di perusahaan kan biasanya gitu kayak minggu lalu saya kasih contoh ya buat penerapan framework di salah satu perusahaan. Nah, bisa bikin kayak gitu. Perusahaannya fiktif aja, tapi kira-kira apa yang bisa dikerjain itu dengan beberapa eh, format jurnal kayak gitu. Jadi untuk di akhir bisalah tiga orang kita bikin kayak gitu. Ini kan nggak terlalu banyak ya kayaknya. Ada berapa orang sih di sini? 10 orang ya paling tiga orang cukup lah nanti dibikin presentasi hasilnya seperti apa atau saya nanti propose um, case study-nya nanti teman-teman di sini buat itu dari hasil case study itu analisisnya. Hari ini kita bahas analisis risiko kualitatif, kuantitatif, dan strategi penanganan risiko. Nah, framework atau acuan ya kita pakai ISTSP 830. Jadi ini panduan sebetulnya sama aja kayak framework ya, tapi dibuat sama National Institute Standards and Technology ini Amerika Serikat. Kalau mau baca judulnya atau buku secara keseluruhan, bisa pakai buku yang ini, Guide for Conducting Risk Assessment. Intinya di sini kita akan bahas studi kasus nanti ya. Di dalam situ gimana kita melakukan risk assessment secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, ada apa aja sih di NIST SP 830 ini? Jadi yang pertama kita bisa identifikasi aset, aset, ancaman, kerentanan yang dapat mempengaruhi sistem informasi. Intinya kalau framework sama aja ya, identifikasi dulu, habis itu kita baru bisa nilai dan kita bisa kasih rekomendasi. Tuh.
Lalu yang kedua ada menilai kemungkinan atau likelihood dan impact dari resiko teridentifikasi. Jadi kita list dulu semua resiko-resikonya, lalu kita bisa nilai kemungkinannya. Kemungkinan resiko ini misalnya tinggi atau rendah atau punya nilai berapa, nah kita bisa nilai dari situ. Lalu kita bisa evaluasi dan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemampuan organisasi. Karena semua hal itu kan pasti ada risikonya ya, tapi tergantung skopnya yang kita lihat. Risikonya seperti apa sih? Apakah ini akan mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan misalkan? Ataukah ini resiko yang sebenarnya bisa dihindari atau nggak akan ngaruh-ngaruh banget gitu ke si perusahaan, ke bisnis yang kita jalani. Misalkan kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh kira-kira resikonya tinggi, menengah, atau nggak ada resiko. Kayak kita misalnya buat Indomaret lah ya. Indomaret atau Alfamart. Gimana? Ada yang punya pendapat ya? Impact-nya apa? Terus kita bisa nilai kira-kira ini resikonya tinggi atau enggak ya? Gimana? Resikonya mungkin tinggi, Pak. Tukang parkir Tinggi. Indomaret, Oke. Alfamart. Ya. Impact-nya? eh Dia kan kebanyakan parkir liar ya. Jadi Mhm. kalau ada kehilangan kendaraan atau apa gitu dari customer, tidak ada apa sih namanya, tidak ada qualify untuk dia ganti rugi gitu. Jadi kita cuman bayar doang gitu, Pak. Oke. Oh iya, ada yang lain? Ada yang lain? Atau bingung? Jadi yang kita nilai di sini resiko sama dampak dari resikonya yang udah di apa identifikasi. Misalkan resikonya itu kita tetap ada si tukang parkir itu atau kita usir tukang parkirnya itu kan salah satu resiko ya. Ada dua nih. Ini tinggi nggak resikonya kalau kita tukang parkir tetap ada di situ? Atau kalau kalau kita usir gimana resikonya? Dan misalnya dampak dari resiko itu yang diidentifikasi gimana? Misalkan kalau tukang parkir kita usir, nah dampaknya apa nih? Impactnya dari si tukang parkir ini. Kan kita bisa lihat si tukang parkir ini sebagai threat ya, threat agent atau ancaman gitu ya. Terus kalau kita tetap ada di situ, resikonya apa sih sama si tukang parkir ini? Bisa terhadap customer, bisa juga terhadap tokonya kita gitu. Misalkan gitu. Nah ini yang akan dinilai. Kira-kira resikonya sebanding nggak sama dampaknya. Kalau resikonya itu sebanding dengan dampaknya, misalkan resikonya tinggi dan dampaknya tinggi, ya berarti kita harus ada mitigasi. Atau kita juga bisa mikir ya udah biarin aja di situ. Atau kalau risikonya tinggi tapi dampaknya rendah, ya kita bisa usir aja tuh si tukang parkirnya. Tapi dampaknya hampir nggak ada misalkan. Resikonya kita cuma berantem aja sama tukang parkir. Tapi setelah kita menang berantem, tukang parkirnya nggak akan datang lagi. Gitu. Nggak ada impactnya di situ. Tapi kalau secara impact tinggi, terus resikonya juga tinggi ya, mau nggak mau kita harus cari cara lain atau bahkan kita ya udah biarin aja di situ. Gitu, kepikiran ya. Misalkan kalau misalkan si tukang parkirnya diusir, itu kan resiko. Ini tukang parkirnya nih resiko ya. Kalau diusir, impactnya apa? Lebih banyak positif atau negatif? Kita pikirnya ini aja lah ya, empiris aja secara secara logik aja. Karena sebenarnya kan itu banyak faktor yang harus kita list ya. Yang datang lebih ramai, Pak. Nggak perlu banyak Yang parkir. datang lebih ramai. Itu kalau diusir ya. Hmm, Tapi dengan mengusir si tukang parkir itu, resikonya apa? Resikonya sih tergantung tukang parkirnya backingnya siapa. Jadi, jadi kalau sekarang ya kita lihat,
Mendingan tukang parkir ada di situ aja atau mendingan kita bentrokin sekalian. Nah, sebenarnya nunggu bentrok sih, Pak. Nunggu bentrok. Antara ormas lain yang pengen menguasai lahan kan bentrok biasanya. Justru Tapi biasanya ya gimana, Mas Adit? justru biasanya tukang parkirnya tuh rata-rata orang anak kampung sini sendiri gitu. Ah, Akamsi. Akam. akamsi ya. Nah itu kan jadinya sebetulnya hampir nggak ada solusi ya. Kalau kita biarin mereka bentrok, ujung-ujungnya cuma beda tangan aja yang jadi tukang parkir di situ. Emang agak ini sih agak tricky. Tapi saya juga nggak tahu sih. Ada beberapa tempat yang memang nggak ada ya tukang parkirnya ya. Kayak Indomaret itu paling banyak yang nggak ada tukang parkirnya. Oh, Indomaret ya. Oh, Alfamart hampir semuanya berarti ya. hampir semua, maupun nggak semua. Di Mm-mm. tempat saya di sini dekat rumah malah ada. Oh, Itu karena yang jauh bentuknya dari ruko, rumah ada ya. bentuknya ruko, jadi Tergantung. dia jaga sebelahnya sebenarnya. Ah, Jaga sebelahnya, gimana? tapi kalau keluar dari Indomaret malah dikejar. Wah, jadi sebenarnya dia ngejagain dua tempat itu ya. Indomaret itu katanya sih dia udah bayar ke pemuda setempat atau ketua RT yang di situ untuk Hmm. jangan ada itu. Jadi daripada ada itu, mendingan mereka store langsung gitu. Ah, oke. Oke. Menarik, menarik. Tadi Putri ya. Bu Putri mau ada pendapat apa Bu Putri? Enggak, Pak. Biasanya saya ke Indomaret yang ada tulisan gratis parkir. Hmm. Ah, nggak ngaruh juga kan ya? Ada tulisan garis parkir kayaknya. Kalau di sebelahnya ada yang ngejagain, biasanya dia apa maininnya yang di sebelah. Kayak di Rawabuntu itu di sebelahnya ada restoran, dia jaga di restoran, tapi kalau ada yang ke Indomaret walaupun ada tulisan gratis dikejar sama dia keluar, Oh, tetap padahal dia dia nggak megang ya. jaga. Ya, 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 ya. Akhirnya dampaknya itu yang UMKM yang biasa mangkal di situ juga nggak laku. Nah, itu ya. Jadi menurut teman di sini risikonya tinggi yang ngusir si tukang parkir ini. Sebenarnya harus tahu ini backingnya siapa. Sebenarnya mungkin ya, memungkinkan untuk menghilangkan si parkir liar itu ya. Hmm, Mas, seberapa jauh kita punya koneksi dan tahu jalur gitu ya. iya. Benar. Iya, kayaknya di Muncul tuh ada satu Indomaret yang biasa saya langganan beli Points Coffee. Itu dia nggak ada sama sekali tukang parkir. Pernah ada satu tukang parkir, saya tanya ke orang di Points Coffee, ini kok ada tukang parkir nih? Iya, tukang parkir ini memang sebenarnya kita udah bayar, nggak boleh datang nih, tapi dia ini akan selalu ada ketika mau Lebaran katanya. Jadi 2 minggu sebelum Lebaran sama 2 minggu setelah Lebaran dia pasti di situ. Nah, yang punya rumah yang jagain itu yang di belakang Indomaretnya katanya gitu. Itu susah tuh katanya kayak gitu. Oh, gitu. Berarti memang tadi benar kata Pak Ibnu, dia udah punya jalurnya. Siapa yang harus dipegang gitu ya. Yang di Tuh. store karena itu Ya, yang setoran. setor. Ya, kuat-kuatan Hmm. backingan istilahnya. Tuh. Itu sih. Jadi ya ini contohnya kayak gitu ya. Ini contoh sehari-hari aja. Tapi kan kita bakal nilai untuk organisasi atau lebih detailnya, lebih 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 presisinya di ini di organisasi IT. Nah, ini yang ketiga kan tadi ya, kita evaluasi dan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemampuan organisasi dalam mengelolanya. Baik lagi kayak tadi ya, ini kira-kira bisa dibayar nggak orang yang memang megang setempatnya gitu. Atau seperti apa dan mampu nggak kita untuk bayarnya. Jangan-jangan kalau dihitung-hitung dari segi pengeluaran per bulan malah lebih mahal nih daripada ngebiarin tukang parkir ada di situ. Nah, yang ketiga, yang keempat ini menentukan strategi penanganan risiko. Nah, ada mitigasi, ada transfer penerimaan gitu atau penghindaran resiko nih, saat ini kurang O-nya nih. Tuh. Transfer artinya transfer resiko ya. Kayak tadi kita bisa bilang transfer resiko misalkan ya bayar ke orang setempat, warga setempat itu salah satunya mitigasi dan transfer resiko. Oke, ini berdasarkan NIST SP 830. Resiko itu kombinasi ancaman, kerentanan, dan dampak pada aset organisasi. Sebenarnya hampir sama ya, tapi ini berdasarkan NIST aja.
Nah, ini prosesnya secara umum ada persiapan, lalu pelaksanaan analisis risiko, ada komunikasi hasil dan pemeliharaan dan monitoring. Ini semacam evaluasi dan monitoring sih. Kita masuk ke jenis analisis risiko. Ada dua ya, kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini berdasarkan kategori. Jadi kita bisa tadi yang kita lakukan di awal itu adalah kualitatif. Artinya kita menentukan risikonya tinggi, sedang atau rendah tadi ya. Kalau kuantitatif penilaian berbasis angka atau moneter atau ini udah hitung-hitungan finansial. Kayak tadi kita juga melakukan ya di awal sebetulnya secara nggak langsung. Kayak kita mau menilai risiko ini eh, berapa sih misalkan dengan bayar tukang parkir atau bayar si pentolan parkirnya ini gitu. Dengan keberlangsungan bisnis kita. Misalkan dengan ada tukang parkir malah kita omsetnya malah turun gitu. Atau dengan tidak ada tukang parkir malah orang-orang juga jadi malas ke tempat kita karena takut bentrok gitu. Atau bahkan gitu bisnis kita nggak jalan sama sekali. Nah, itu ada hitungan-hitungan yang nanti kita harus lakukan di situ. Nah, ini lebih detail untuk analisis risiko kualitatif menggunakan skala rendah, sedang, tinggi. Lalu ini penilaiannya subjektif ya, berdasarkan pengalaman dan standar organisasi. Jadi setiap organisasi ini punya penilaian sendiri-sendiri. Kayak misalkan mungkin Alfamart sama Indomaret, kenapa Indomaret lebih banyak yang nggak ada tukang parkirnya, dia punya penilaian subjektif sendiri nih, berdasarkan si standarnya. Oh mungkin kalau tempatnya itu nggak terlalu rame, ya udah kita mendingan bayar tukang parkir misalkan. Atau kalau tempatnya rame, pas itu parkirnya di situ kita punya apa? Kita bakal istilahnya akan ada gesekan gitu ya. Kira-kira nanti bakal ada gesekan lebih tinggi, ya berarti nggak apa-apa biarin aja ada tukang parkir di situ. Nah, kenapa banyak yang digunakan untuk kualitatif? Karena cepat, mudah, dan cocok untuk pemetaan awal risiko. Ini bisa langsung kita kerjain gitu. Pakai logik aja ini apa-apa dibanding dengan perhitungan ya. Karena kita butuh yang eh, kuantitatif itu ada perhitungan-perhitungan yang itu harus dihitung. Contohnya kayak gini. Untuk resikonya kita bisa petakan nih. Dari negligible artinya bisa ya dicuekin aja gitu ya. Minor, moderate, major sampai ke catastrophic. Lalu ini likelihood-nya apa ya? Likelihood itu bahasa Indonesia apa ya? Kemungkinan terjadi ya. Kemungkinan terjadi ya. Rare, unlikely, possible, likely, almost certain. Ini intinya cuma itu aja ya. Apa kayak heat map. Tuh, jadi kita bisa lihat kalau konsekuensinya di moderate itu misalkan tapi di likelihoodnya almost certain ya nilainya tetap 15 gitu. Jadi ini yang merah segitiga di atas ini yang merah. Ini yang nanti bisa jadi nggak kelihatan ya. Kita pakai pointernya mana nih? Nah ini yang merah ini adalah yang risikonya paling tinggi nih. Ini harus kita mitigasi dengan segera. Kalau yang bawah ini yang warna hijau ya kecil lah. Jadi almost negligible. Jadi ya udah bisa dihiraukan aja. Nah, yang di tengah ini, nah ini harus perhatian khusus tapi belum separah yang warna merah ini. Yang warna kuning ini ya kita bisa kerjain atau enggak. Kalau tapi yang hijau ini ya udah bisa istilahnya ya udah cuekin aja lah. Enggak akan berpengaruh banyak. Nah, satu lagi ada analisis risiko kuantitatif. Ini harusnya di statistik udah ada ya. Ini dapat statistik nggak sebelumnya? Mata kuliah statistik di sini. Belum? Saya kalau di kampus sebelumnya udah sih, Pak. Kamu sebelumnya udah. Ada kayak gini-gini kan ya? Dulu kayaknya statistik tuh pakai SPSS kalau saya. Tapi Iya. dulu SPSS pengenalannya dulu sih, nggak sampai ke gitu-gitu. Oh, iya SPS dulu buat tuh sampai apa gitu. ngitung-ngitung. Kayak ada analisis ANOVA yang kayak gitu-gitu. Oh, udah lama banget itu. Jadi dulu di 2005. Udah tua nih.
Nah, kalau ini kita menggunakan data numerik, probabilitas, kerugian finansial. Jadi ada angka-angka di sini. Lebih objektif, membutuhkan data lebih detail. Contohnya menghitung expected loss. Ini probabilitas dikali dampak. Nah, ini pengantar untuk NIST. Sekarang kita mau coba analisis resiko ransomware. Ini contoh nih ya. Kita mau analisis ransomware di server database perusahaan. Nah, kira-kira server database perusahaan ini analisis resikonya tinggi atau rendah gitu terhadap si ransomware. Kita lakukan dua analisis. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Tadi ingat ya, kualitatif. Kualitatif itu apa? Sifat utamanya lah, karakteristik utamanya. Paling gampang ini dibedakan kualitatif dan kuantitatif. Kuali pakai logika, Hmm, kuali kuanti pakai. ngitung-ngitung. Oke, itu gampang ya. Kuali, kuali dan kuanti. Waduh, ini kuali kayak mau makan nih kita pakai kuali. Oke. eh Ya, bisa bilang kayak gitu atau kita bisa sebut kualitatif itu lebih subjektif. Artinya tergantung dari organisasi ya. Kalau kuantitatif objektif atau kayak tadi juga nggak apa-apa. Nah, pertama kita lihat dulu karakteristik sistemnya. Kayak ini kan database ya. Di dalam database itu ada apa aja sih? Data pelanggan, ada transaksi, informasi keuangan. Terus sistem operasi yang digunakan misalkan apa? Windows Server 2022 atau mau pakai MySQL, mau pakai apa lagi? MongoDB, NoSQL dan lain sebagainya. Terus DBMS-nya yang dipakai apa? SQL Server 2019. Tempatnya ada di mana? Di pusat data lokal perusahaan atau terhubung dengan jaringan internal dan aplikasi web perusahaan. Nah, ini kita karakterisasi dulu. Kita identifikasi dulu sistemnya yang mau kita analis resikonya. Kalau dari mulai letaknya, terus requirement-nya, apa aja ini harusnya bisa lebih didetailkan lagi ya. Ini kan kita secara umum aja. Server database ini kan sistem operasi, DBMS-nya apa, kita juga bisa masukin di situ kan ya, aksesnya siapa, misalkan terus spesifikasi servernya, terus routingnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa breakdown dulu di sini. Lalu kita identifikasi ancamannya. Sumber ancamannya aktor eksternal, misalkan dari hacker yang memang ada dari luar, atau malware yang disebarkan melalui email phishing, kerentanan aplikasi web, atau jaringan yang terinfeksi. Jadi ada eksternal, ada yang memang dari internal juga, contohnya email phishing. Nah, ini kemarin eh, ada satu bahasan yang menarik ya, kalau nggak salah ya. Apa di sini atau di kelas sebelah ya, saya agak lupa sih. Intinya soalnya itu menurut kalian di sini, menurut teman-teman di sini, yang paling berbahaya itu ancaman eksternal apa ancaman internal? Kita bahas sedikit di sini. Kira-kira internal atau eksternal? Ada yang bisa kasih pendapat? Banyak kemungkinan sih Pak. Kemungkinannya Bisa apa? Ayo kita eksternal breakdown. internal kan ke perilaku dari sistem yang dipakai seperti apa gitu konfigurasinya. Berarti kalau nggak bagus ya itu internal yang bahaya pun malah jadi eksternal. Tapi dari situ pun Oke, memang jadinya ke internal sih. Internal berarti dia nggak bisa mengkonfigurasi dan baik. oke. Akhirnya bisa Jadi ransomware bisa masuk. Yang kedua hmm, karyawannya download yang nggak jelas. download apa yang nggak jelas, Pak? Emang internal sih kayaknya paling gede. Internal ya, Download software bertani gitu Pak, membajak. bertani. Ini ada yang ngerti nggak nih software Pak Tani? Zaman kaskus banget nih software Pak Tani. CCPB ya, Pak Ibnu ya. Oh, Oh, nggak ada yang tahu nih kayak itu CCPB. Ya, ternyata kalau sekarang ini banyak, banyak Hah? ransomware-nya Pak di dalam. Sekarang banyak ransomware ya. Ada yang pernah pengalaman kena ransomware di sini?
Ayo ngaku-ngaku buat sharing aja. Kira-kira ada yang pernah kena ransomware nggak? Kalau zaman saya dulu nggak ada ransomware soalnya adanya virus berontok itu yang paling nyebelin. Ada mungkin nggak tahu kali ya. Pak Ibnu mungkin tahu virus berontok ya Pak. Pernah ketemu Di zaman mungkin. kuliah saya dulu ada di kampus pada Iya, kena gitu. zaman zaman kuliah dulu virus berontok karena orang-orang pakai flash disk ngerjain tugasnya di ini rental komputer kan buat ngeprint. Nah, kalau dulu itu nggak sampai ngerusak sih, cuma nyebelin aja. Jadi virusnya nyebar di komputer kita dan dia bisa nyebar ke tempat yang lain itu tipikal virus yang memang nyebelin aja. Nggak ngerusak sistem, nggak. Tapi file kita tuh diduplikasi. Nah, yang dibuka itu, yang di double klik itu virusnya. Tapi dari virus itu ngebuka file yang bener. Kebayang nggak? Terus kita masukin ke flash disk. Masuk ke komputer orang ngebuka file yang kita kasih. Yang diklik itu virusnya, nyebarlah di komputernya dia. Jadi semua file kita tuh duplikat semua sama si virusnya. Itu. Untungnya itu masih baik sih, Oke, tadi file Pak. aslinya masih ada gitu. Iya, file aslinya masih ada kan. Kalau ransomware ini udah beneran parah kan dia. Emang nggak dikasih file aslinya. Dikunci. Soalnya sekarang Kayak itu cloud. ransomware Lockbit, Pak. Itu saya Hmm. bisa jadi daftar kalau nanti ransomware itu kena ke orang, saya dapat jatah. Oke, jadi kita yang nyebarin ya. Dan Iya, kita kita dapat yang jatah. nyebarin. Lucu juga ya. Macam-macam kayak MLM berarti ya. Nah, itu kan kalau ternyata saya pengen dapat uang, bisa aja saya sebar di kantor sendiri kan. Bisa, bisa, betul bisa. Memang kayaknya Lockbit sistemnya kayak gitu deh. Karena yang terakhir itu kalau nggak salah yang BSI kan ada rumor kayak gitu. Jadi orang BSI-nya dibayar itu supaya dapetin eh, si ransomware-nya masuk di dalam. Rumor ya, saya juga nggak tahu aslinya kayak gimana. Itu karena lumayan bikin down sampai ke backupnya juga kena kan itu. Tuh. Kalau Tadi Pak dibayar Ibnu dapat. bilang dapat, pasti dapat dia. Oke, tadi Pak Ibnu bilang dari eksternal jadinya ke internal. Berarti masih belum bisa menentukan ya Pak, yang paling bahaya yang mana? Kalau dari situ sih kayaknya internal sih Pak. Karena kan kalaupun dari eksternal itu pasti gara-gara kasus internal. Nggak bisa setting Oke, juga gitu. internal tuh eksternal gara-gara kasus eksternal. Ya, ya, make sense, make sense. Yang lain gimana yang lain? Ada pendapat nggak? Oh, biasanya rame nih. Ngantuk apa ya? Si ini mana siapa? Udah lupa lagi. Terus ada Mas Anas, Mas siapa lagi tuh? Banyak yang nggak kelihatan lagi nih sekarang. Oke, nggak ada. Oke ya. Oke, kita lanjut deh. Nah, di sini oke yang bawahnya nih aktor jahat bisa dari luar, bisa dari dalam ya. Ini cara ransomware bekerja lah. Nah, lalu kita punya identifikasi kerentanan, vulnerability-nya apa sih? Kira-kira yang bisa menyebabkan si ransomware itu masuk. Yang pertama, patch keamanan sistem operasi ini paling paling penting ya. Walaupun nyebelin, kita harus tetap nge-patch, apalagi namanya server yang dipakai buat em, production. Mungkin kalau kita sistemnya pakai cloud, nggak usah mikirin ini ya. Yang kita pikirin cloud tuh ya duitnya aja sih. Seberapa banyak duit yang kita punya kan. Kalau punya banyak ya pakai cloud oke lah. Tapi kalau duitnya tipis malah ngebebanin cost-nya kantor. Terus kontrol akses pengguna yang lemah. Fluktuatif harganya. Fluktuatif harganya betul. Kontrol akses pengguna yang lemah. Nah ini bisa kejadian ke dua hal. Artinya kita pakai cloud juga bisa kena. Mau pakai on-premise yang kita deploy sendiri, server sendiri bisa lebih parah lagi gitu. Jadi ini dua-duanya saling terikat. Lalu backup ya, pencadangan data tidak teratur atau tidak terlindungi. Soalnya kadang-kadang backup juga kan sebetulnya butuh infrastruktur juga, apalagi secara ideal backup itu ada yang bisa dibilang 1 banding 1.
Atau kita bisa pakai cold backup atau hot backup. Mungkin ada yang pernah dengar di sini. Jadi backupnya itu memang environment-nya dibikin 1:1. Artinya ketika satu server kita yang utama ini mati, otomatis udah langsung pindah ke server berikutnya. Dan user tuh nggak akan tahu kalau ini pakai server backup. Kalau dari internet biasanya sih, kalau dulu ya di Brain itu kan kita penyedia jasa layanan internet juga. Kita punya dua backbone biasanya. Yang satu utama, dua backup. Backupnya malahan dua. Jadi kalau jalur pertama itu mati, misalkan paling banyak apa sih kecangkul ya, atau nyangkut sama mobil truk putus gitu yang di atas. Nah, backupnya yang jalan. Walaupun secara kecepatan pasti beda. Tuh, misalkan yang mainnya itu 1 Gbps gitu ya, yang backupnya misalnya cuma 500 mega kayak gitu. Kok sekarang untungnya fiber lebih cepet ya nge-trackingnya ya. Kita bisa tahu bagian mana sih yang putus gitu. Kalau dulu masih pakai kabel koax, kebayang ya. Udah ada alatnya juga Pak yang apa ngikutin tit 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 ada suaranya. Iya, yang apa yang koax saya belum tahu sih. Tapi kalau yang si fiber gitu bisa ditembakin ini kan Bahaya kalau itu. cahaya. Heeh. Jadi ketahuan nih yang mana yang nyala nih di luar lebih cepat. Tapi memang alatnya nggak bisa beli sendiri sih itu mahal juga. Betul. Terus yang keempat nih ya, kesadaran keamanan karyawan yang rendah terhadap serangan phishing. Ini yang memang problematik ya sebetulnya. Karena nggak setiap orang punya pengetahuan yang sama nih tentang si phishing ini. Pasti aja ada yang kena gitu. Entah apapun itu ya, secara sadar maupun nggak sadar. Kadang-kadang mungkin yang paling gampang sekarang phishing jenisnya pakai giveaway. Ada yang pernah kepikiran nggak giveaway itu yang minta data-data kita? Hmm. Ada juga yang pertama tuh dia giveaway yang dana ini apa? Dana apa ya? Dana kaget tuh. Ah, ah. Dia pertama apa yang pertama bener dia ngirim link dana kaget yang beneran. Dua Oke. bener, ketiga bener, pas keempat tuh mulai link phishing buat buka Udah, ke akun dananya dia. udah umum ya kayak gitu ya. Kacau. Iya, itu paling gampang. Kita mau phishing, mau harvesting data tuh sekarang rata-rata pakai giveaway. Mungkin ada yang pernah coba, misalkan buat nama band dari 4 huruf nama depan atau 4 nama tengah. Nah, itu sebetulnya secara nggak langsung itu harvesting data kita juga. Itu terus ngisi Google Form tiba-tiba pakai email yang dideteksi kayak gitu. Kalau saya biasanya pakai ini dulu sih, pakai email-email yang temporary misalkan kalau mau coba-coba kan udah banyak tuh. Atau saya punya satu email yang memang buat nyoba aja gitu. Di situ dalam situ nggak ada apa-apa, cuma buat nyobain aja. Email bikin Gmail kan sekarang gampang ya, gratis juga. Bikin satu email yang buat isinya sampah aja semuanya di situ. Gitu. Nah ini bahaya ya untuk phishing. Kemudian kita nggak bisa nyalahin juga sih sebetulnya karena memang pengetahuan masing-masing orang tentang phishing ini berbeda-beda ya. Bahkan kita yang sudah aware pun bisa aja kena jadi korban phishing. Kayak gitu. Kalau di kantoran tuh ini Pak, kan secara admin itu kita sebagai pemegang sistem harus mengganti password secara berkala. Ya. Dan itu kadang suka ada notifikasi saatnya menggantikan password. Nah itu ternyata phishing. Jadi begitu diklik, iya halaman tampilannya untuk ganti password gitu. Ya Pinter juga ya. Dia manfaatin itu ya. nggak sadar ya udah itu kena tuh. Iya, betul betul. Ya, padahal kita udah war-war ya. Ini bagus sebetulnya kan Mm-mm. eh, buat praktek ini cyber security, praktek keamanan. Tapi ternyata di abuse juga sama hacker. Betul betul. Nah, harus hati-hati juga kayak gitu. Terus konfigurasi firewall yang tidak optimal ini terkait balik lagi tadi ya. Ini bisa jadi insider attack atau memang apa ya istilahnya istilah kasarnya mungkin ya skill issue. Nah, kadang hal ini banyak nggak diperhatiin nih. Misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang kecil, mereka butuh banyak resource, tapi akhirnya ngerekrut orang yang palu gada, yang kayak Superman, pernah denger gitu. Lowongan isinya programmer, tapi harus bisa server, harus bisa operasi Linux, harus bisa bahasa pemrogramannya 5, kayak gitu-gitu. Itu biasanya ada kata IT-nya Pak. Iya,
Kalau ada IT-nya udah pasti IT. kalau gak ada itu. Iya kan, IT tapi di bawahnya programmer, Ya. network administrator, apalagi di situnya IT Kalau support, IT programmer, nah itu udah pasti dia harus kalau gak ada itu. Jadi kalau web pengalaman. programmer berarti web doang. Tapi kantornya Pak Ibnu nggak gitu kan? Kantor saya enggak sih Pak. Saya Enggak ya, megang. aman ya. Iya, kayak gitu Cuman ya. kalau IT support ya dia kena tuh. Nah, itu. Kalau IT support kan memang biasanya gitu ya, harus palu gada ya, minimal dia bisa apa technical support lah. Kerjanya juga biasanya sih yang general-general aja. Kayak Tapi dulu saya, sekarang dia hmm, megang server juga gitu lucu. waktu mah jangan, Karena bukan bahaya, bos saya, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. bahaya itu, bahaya. Kadang-kadang suka hal-hal yang lucu sih kalau di IT support tuh. Saya dulu pernah kayaknya IT support, komputernya nggak nyala, ternyata cuma gara-gara nggak dicolokin aja powernya. Ini kok gak nyala-nyala nih. Lu pernah support dari satu kantor waktu masih di BPT kalau nggak salah itu punya sekretaris kepala BPT dulu. Ya biasa namanya sekretaris kan dia cuma pakai aja ya. Waktu itu bukan komputernya yang nggak nyala, tapi nggak bisa internet. Udah telepon segala macam dia nggak ngerti. Saya dari Puspitek ke Tamrin jalan sama temen. Ternyata sampai situ kabel Ethernetnya nggak dicolok. Jalan cuma cuma kesana cuma nyolokin kabel Ethernet doang. Aduh, ada-ada aja. Nah, kayak gitu. Dulu saya outsourcing di DPR-in Pak, Departemen Perindustrian. Oh, dulu masih Departemen Perindustrian ya, belum Iya, Kementerian ya. di Gatot Subroto itu. Terus ada yang itu jadi IT Hmm. support, ada yang Ah, ngeluh apa ya. komputernya katanya nyala nggak lama mati, nyala nggak Hmm. lama mati. Pas saya cek overheat, saya buka Uh, tuh casing ya. CPU-nya, oh itu cecunguk, kecoa Wah, sama debu numpuk banget. Waduh, udah jadi kuburan ya, kuburan kecoa ya ternyata di dalam situ. Iya. bersihin. Banyak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Nah, itu masalahnya di situ. Terus sebetulnya yang jadi concern sekarang nih yang vibes coding nih. Itu bisa jadi kerentanan keamanan juga. Ada yang pernah dengar nggak vibes coding? Baru dengar saya. Pernah denger. Tapi pernah ngelakuin paling nggak sekali. Kita coding pakai AI, Enggak sih mo- saya. model prompting. Kalau saya paling nanya errornya ini kenapa bisa error gini. Nah, itu sebenarnya masuk vibes coding juga. Jadi ada penelitian tentang vibes coding ini. eh, ada hacker yang udah mulai manfaatin dari hasil generate codingan ini. Pernah nemu nggak satu solusi dari AI ternyata pas kita jalanin kayak misalnya library-nya nggak ketemu. Hmm. Ya kan, oh ini solusinya kayak gini, tambahin library ini, tapi ketika kita jalanin misalnya pakai Python atau pakai Java, Golang apapun itu, kok nggak jalan, terus library-nya nggak ditemukan. Nah, si hacker ini ternyata dia bikin repository library sendiri yang isinya malicious code. Hmm. Itu dimanfaatkan untuk jadi backdoor. Gitu. Terus banyak juga hasil dari vibes coding ini kayak dia bikin poisoning ke AI. Jadi dikasih memang secara fungsional benar, tapi ternyata di dalam situ ada kerentanannya. Karena kan AI belajar dari mana aja kan sebetulnya dia. Dari scraping, dari hasil kita prompting, dari kayak misalkan tadi Pak Ibnu masukin source code ke situ. Nah, itu kan dia belajar dari situ juga. Nah, itu. Jadi banyak kejadian kalau di penelitian itu ya production yang zaman sekarang yang pakai AI itu ada kemungkinan di dalam situ pasti ada vulnerability. Karena dia cuma generate aja dari AI. Tuh. Dan nggak tahu kayak gimana sih alurnya. Dia kayaknya saya juga udah mulai kayak gitu terakhir-terakhir kan. Tapi makin ke sini wah jadi logiknya jadi nggak apa ya. Jadi nggak berkembang lagi jadi malah lupa gitu codingannya. Harusnya kita bisa bikin lebih simple, tapi sama AI dibikinin hal-hal yang nggak penting kan jadinya. Apalah misalkan ada loggingnya lah, terus ada tampilannya yang bagus lah segala macam. Padahal kalau kita coding palingin cuma 4 line of code udah selesai. Kayak gitu-gitu. Emang harus dicoba lagi sih. Banyak. Kemarin tuh pertama kali muncul apa GitHub Copilot tuh saya coba
Hmm. Dia kan bisa ngotomatis langsung semua tuh. Jadi saya bikin function send SMS, dia langsung ngasih autocomplete sampai satu fungsi itu. Iya, pasti Nah, kayak gitu. satu fungsi itu ternyata URL-nya ke punya Gojek. Wah, URL kirim SMS-nya. Waduh, kok muncul itu? Wah, ini jangan ada programmer yang di entah Gojek atau itu yang pakai gitu. Nah, jadi ke training mungkin. atau kodenya dia upload ke GitHub gitu. Ya, mungkin. Bisa jadi kayak gitu. Karena semua hal yang kita masukin ke AI itu buat data training mereka juga kan. Makanya kalau di kampus di sini, mereka itu encourage kita untuk pakai lokal LLM. Artinya si LLM-nya itu, si AI-nya kita install di laptop sendiri. Kan udah banyak tuh platformnya, misalnya pakai Olamas kalau udah pernah lihat. Terus ada apa ya, LM Studio. Nah Kalau itu coding tuh semuanya bisa pakai Tabi, Tabi, tabi. Tabi. tab, tab, Oh, oke. tabai.ai. Nah itu saya belum tahu juga. Itu Kalau buat auto ini coding. auto complete coding ya, ya. Saya biasanya pakainya akhirnya diinstal di lokal atau diinstal di server gitu ya. Terus disambungin ke GitHub. Nah, itu bisa juga ke GitHub ke VS Code. Nah, kalau sekarang kan Copilot ada tuh yang di sebelah kanan kan chat kita mau bikin apa. Nah, pakai continue.dev kalau nggak salah pluginnya, kita bisa pakai dari lokal kita, lokal yang memang ditaruh di laptop atau ditaruh di server kita buat diintegrasi ke si VS Code. Hasilnya sama aja kayak si Copilot gitu Tapi ya. Cuma laptop jadi panas, Pak. ya, cuma memang itu laptopnya ya nggak panas makanya biasanya pakai server aja kayak gitu. Tapi di MacBook M1 atau Apple Silicon itu nggak panas tuh. Tergantung, soalnya ada model yang memang optimize di yang silikon kan, di Hmm. silika, Apple Silika. Jadi kita bisa pakai atau pakai yang GGUF yang memang dia pakainya kecil. Kalau nggak salah di Windows juga harusnya bisa. Tuh. Soal isu privacy sih, kalau di Eropa semuanya kayak begitu sih memang. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kita lakukan analisis kontrol yang telah diterapkan apa aja sih? Misalnya ada antivirusnya, ada firewallnya, autentikasi bersih password, terus ini backupnya, skemanya gimana, mingguan atau bulanan, atau gimana nyimpennya. Ini harusnya saya bikin matrix, tapi tadi mau bikin matrix nggak sempet. Nanti saya coba bikin deh. Nah, lalu kita buat ada faktor kemungkinan di sini likelihood ya. Apa sih kemungkinannya yang untuk tinggi ini keuntungannya pasti finansial ya yang pertama ya. Terus kapabilitas penyerang moderat hingga tinggi, kerentanan identifikasi moderat, lalu aktivitas kontrol yang ada terbatas. Ini faktor-faktor kemungkinannya. Nah ini kita buat, tadi kan ada yang namanya likelihood ya. Di sini ditulis nggak sih? Nah ini, likelihood yang bagian atas nih. Bagian atas ini. Rare, unlikely, possible, likely, almost certain. Jadi kalau kita lihat dari sini, rating likelihoodnya ini tinggi. Atau kita bisa simpulkan misalnya kemungkinan serangan ransomware terjadi dalam 12 bulan ke depan. Sekali lagi ini subjektif. Jadi tergantung dari setiap organisasi dengan beberapa identifikasi dan karakter sistem yang kita lihat di sini. Jadi kemungkinannya tinggi. Oke. Setelah itu kita lakukan analisis dampak. Kalau dari ransomware ini apa sih? Misalkan kehilangan ketersediaan data kritis ini udah paling paling tinggi ya. Data udah pasti hilang. Operasional ya, finansial juga. Reputasi bisa dibilang moderat. Karena sampai sekarang juga kalau kita lihat orang pakai BSI juga masih banyak ya. Yang terakhir katanya kena ransomware. Atau apa? Yang pernah kena ransomware apa aja sih? Terakhir saya tahunya BSI sih. BSI karena nggak ada data customer yang penting, terutama dan saldo juga sih, Pak. Jadi nggak terlalu pengaruh. Hmm. Jadi sebenarnya dia reputasinya nggak terlalu ini ya. Dampaknya operasional aja ya mungkin ya. Ya, dan kita bisa bantah juga kan, maksudnya, kamu kena ransomware? Enggak, ini sistem lagi error. Iya. Tapi errornya 2 hari ya. Waktu itu. Mana ada error 2 hari? Dan Baru. kemarin sebenarnya ada perusahaan besar juga yang kena ransomware. Itu Oh iya. Kalau nggak salah yang kena ransomware tuh Indodax ya. kalau itu dia kena hack sih.
hilang ya kalau dia ya, Ah, crypto ya walletnya ya. kode secret key-nya keambil, Ah, oke. bocor kalau Jadi salah jadi bukan beberapa waktu. bukan kena ransomware ya, tapi akhirnya mereka bisa balikin lagi tuh. Keren sih reputasinya. Itu, nah kemarin tuh perusahaan gede, kebetulan teman kerja di situ, katanya kena ransomware, nanyain ke saya, ini bisa dibuka nggak gitu. Ini satu perusahaan kena, waduh. Terus katanya Akhirnya gimana? yang backup cuman apa software ya penting doang perusahaan, pas bagian keuangan katanya enggak. Wah, Terus tapi enak software ya. pendukung nggak di backup gitu. Soalnya bayar pun nggak ngejamin sih sebetulnya bakal dibalikin. Kalau bayar Bisa kan gitu. tetap ada publikasi gitu. Iya, walaupun data yang dibalikin mereka tetap dapat data yang asli kan. Hmm. Jadi sebenarnya buat mereka mah tetap untung, buat Nah, kita mah tetap rugi. untungnya Iya, itu buat. dia ini apa si ransomware itu bukan kayak Lockbit. Jadi dia Hmm. cuma nge-lock doang, tapi nggak ngambil data gitu. Dan yang punya ransomware itu nggak tahu siapa aja yang ke-lock gitu. Itu mah kayak yang pertama-pertama awal. Jadi dia cuma enkripsi selesai, ya kalau mau buka baru hubungin si developer gitu. Oh, jadi datanya memang nggak ditarik ya, cuma Iya. di naruh si apa key-nya aja di situ ya. Kalau Lockbit kan dia publikasi tuh. Kita telah Ya, ransomware ini, jadi kan ketahuan tuh perusahaan. iya ketahuan, betul betul. Kalau ini enggak, jadi makanya kok nggak ada beritanya. Ternyata pas saya lihat lagi di capture screen-nya tuh ya dia cuman silakan hubungi email ini untuk meminta request apa secret key buat bukanya gitu. Ah, ya ya ya. Tapi harus hati-hati juga sih sekarang yang kayak gitu banyak yang scam. Terakhir blibli.com ya sempat kena data breach juga tuh katanya hasil dari ransomware atau apa gitu. Ternyata pas dikonfirmasi ke blibli.com-nya nggak ada apa-apa tuh. Sama kayak BRI waktu itu juga sama. Cuma emang bikin gaduh aja. Banyak yang gitu manfaatin situasi lah. Iya, atau buat jatuhin perusahaan juga bisa kan. Bisa juga kayak gitu. Riverly, rival gitu ya, Riverly. Mau mendekati RUPS tuh bisa, kadang suka dapat tuh email kita telah Hmm. mengambil data perusahaan Anda, Waduh. akan kita publikasikan jika tidak bayar. Oh, kan kalau perusahaan terbuka kayak jual saham gitu RUPS jelek jadi. Iya, 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 iya. Iya, bisa jadi betul-betul. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini analisis dampak. Kalau dari rating dampak tinggi artinya ya berarti kemungkinannya tinggi, dampak tinggi kita bisa lihat ya ransomware, server database perusahaan dinilai sebagai tinggi. Nah, itu yang tadi dibilang sama siapa? Putri ya? Ya, Putri. Secara logika. Ya, tanpa kita melakukan analisis risiko kayak gini juga udah kepikiran ya. Ransomware ke server ya pasti tinggi. Tapi buktinya apa? Ya udah, buktinya kita bisa lakukan kayak gini. Jadi ini sebetulnya buat kayak ngomong sama si level lah ya, sama bos-bos gitu. Kita kasih buktinya ini. Nggak mungkin kan kita cuma ngomong aja ini tinggi nih bos gitu. Tahu dari mana gitu. Gitu. Ini kita lihat tadi ini kualitatif ya. Sekarang kita ke kuantitatif. Oke, oh sorry, ini ada satu lagi ini untuk rekomendasi kontrol. Nah, kita buat juga rekomendasinya apa sih yang harus kita lakukan. Oh, ini kayak ada backupnya, di enkripsi, penyimpanannya offsite. Karena ini penting juga sih. Kalau dulu saya pernah di First Media ya, backupnya dia masih dalam bentuk tape. Mungkin ada yang pernah lihat kali ya. Kayak tape dulu mah kayak VHS gitu ya. Bentuknya benar-benar kayak tape VHS gitu. Itu saya lihat itu di perusahaan finance pakai itu juga sih Pak. Sampai sekarang masih ya Pak? Masih BFI itu masih pakai. Oh masih pakai. Iya lumayan aman sih itu. Soalnya masa jangka waktunya itu panjang banget itu. Cuma Kayak restornya aja lama. ya ya teknologinya kan udah lama juga itu ya. Iya, itu buat arsip sih kebanyakan sih. Ah, iya dulu saya di First Media pernah PKL dulu mah ya. Dia backupnya pakai itu tuh. Setiap seminggu sekali ada yang ke ruangan bawa tape gede-gede itu juga satu tape berapa tera gitu kalau nggak salah waktu itu. Main gede juga. Oke, lalu ada program patch, keamanan reguler otomatis, implementasi autentifikasi multifaktor. Nah, ini sebenarnya yang nomor dua nih patch keamanan reguler otomatis nggak jaminan juga kita kena ransomware, nggak kena ransomware atau nggak akan kena breach ya, atau nggak defect si program software kita. Ini kejadian waktu kemarin
CrowdSurf pernah dengar nggak? Ini Ya, kayaknya Pak. tahun 2 tahun yang CrowdStrike, lalu. CrowdStrike. Ya, CrowdStrike ya, CrowdStrike. Itu juga masalahnya kan dari program patch kan, dari pihaknya ketiganya Windows, bukannya ilegal itu legal sebetulnya. Cuma ada masalah di dalam situ yang memang nggak diantisipasi duluan sebelum nyebarin patch. Akhirnya semuanya jadi blue screen of death kan. Dan yang mana si jam patchnya itu dilakukan secara otomatis dan di jam prime time. Nah, artinya satu Australia waktu itu jadi mati semua kan. Bandara, semua sistem di Australia karena pakai Windows. Habislah sampai ada saya cerita lagi di Heathrow, dia lagi di London, dia nggak bisa pulang gara-gara kena itu. Kasihan juga dia, berapa lama dia bilang hampir sehari katanya. Jadi nggak ngejamin juga untuk program patch dan keamanan reguler. Sebenarnya kayak ransomware WannaCry juga dulu masalahnya di patch sih. Itu karena banyak orang yang belum melakukan patch. Sebelum Microsoft ngeluarin patch itu udah dikasih tahu. Ini sebenarnya Microsoft udah tahu nih bakal ada si WannaCry. Tapi orang-orang nggak ngelakuin patch. Jadi akhirnya kena lah. Orang-orang yang sudah melakukan patch di Microsoft, di Windows-nya nggak ada yang kena. Permasalahannya lain lagi adalah si patch itu kan rata-rata banyak orang yang pakai yang bajakan. Jadinya nggak kena patch. Nggak berani buat update. Takutnya malah nggak bisa dipakai komputernya. Kayak gitu. Kalau cuma muncul please activate Windows. Nah iya, tahu-tahu please activate Windows nggak bisa dipakai. Wah, padahal udah production gitu kan. Itu. Jadi masalah di situ. Multifaktor juga sekarang udah eh, harus dipakai ya. Bahkan ada isu, bukan isu sih, sebetulnya pasti bisa sih. Eh, ada pihak-pihak tertentu yang bisa ngambil multifaktor yang lewat SMS. Tuh. Karena SMS kita kan handphone kita sebenarnya kan dilacak juga kan. Paling gampang lah sebenarnya. Kalau mau ya pakai multifaktor yang pihak ketiga minimal. Kayak misalkan Google Out atau Microsoft Two Factor Authentication atau apapun itu banyak yang di luar yang itu yang kita bisa pakai. Segmentasi jaringan isolasi server database ini supaya nggak gampang ya diaksesnya servernya. Pelatihan kesadaran keamanan cyber atau harusnya udah mulai rutin ya kalau di perusahaan-perusahaan ya untuk si cyber security awareness ini. Dan ada juga CSRI ya, Incidents and Response Team, CISRT. Nah, lupa panjangannya apa. C-nya Incident and Response Team. C-nya ini agak lupa. Center ya, Center Incidents and Response Team kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan ada eh, cyber security event, dia yang langsung gerak harus ngapain. Ini juga salah satu em, tugas utamanya tim CISRT ini untuk melakukan eh, pelatihan kesadaran keamanan cyber. Kayaknya kalau di organisasi-organisasi yang besar udah ada sih, kayak di kampus juga biasanya ada. Penyelenggaranya kalau nggak salah si Komdigi ya kalau sekarang, dulu Kominfo. Atau dulu ada satu tempat namanya ID Sirti kalau nggak salah. Cuma nggak tahu sekarang ID Sirti udah jadi masuk Komdigi sendiri atau masih udah di luar dia. Atau masih di luar atau masih sekarang masuk Komdigi. Tuh. Itu untuk kualitatif. Nah, sekarang kuantitatif. Ini yang lebih objektif ya. Nah, bedanya kayak gini. Ini udah hitung-hitungan bareng sama orang finance nih biasa. Kita bisa lihat di sini karakterisasi dari nilainya sendiri. Jadi bukan cuma dari datanya, tapi kita lihat nilai asetnya kita. Servernya 150 juta misalkan. Data yang disimpan, berdasarkan biaya regenerasi, maksudnya kalau ini hilang nih, berapa besar yang harus kita keluarkan gitu ya. 2,5 miliar misalkan untuk ganti rugi misalkan ya. Dan kayak gitu kan. Nah, ini terus selalu ada pendapatan harian yang berian pada sistem misalkan segini 75 juta. Nah, ini kita karakterisasi. Tadi kelihatan ya bedanya ya, yang subjektif sama yang objektif. Nah, kenapa tadi yang subjektif lebih cepat? Karena penilaiannya bisa lebih cepat. Nggak perlu ada hitung-hitungan kayak gini. Makanya lebih cocok kalau buat menilai resiko di awal pakai yang tadi.
kualitatif. Lalu kita bisa hitung nih probabilitas serangan ransomware tahunannya berapa. Ini kita bisa cari sih, ini contoh aja ya, 30%, 0,3. Kita bisa cari di Statista misalkan, atau di em, biasanya sih BSSN itu dia ngeluarin laporan tahunan tuh, peta serangan cyber dan tren. Itu bisa lihat dari situ. Terus faktor-faktornya misalnya kerentanan sistem 80% kita punya ya, berdasarkan teknologi yang kita pakai, berdasarkan ya habit dan yang lain. Kita bisa nilai dari situ. Terus efektivitas kontrol yang ada, kita bisa kasih skala dari 0 sampai 1, 0,4 misalkan. Ini sebenarnya sama aja sih, 0 sampai 100 misalkan ya. Yang dijadiin persen juga. Nah, probabilitasnya udah tinggal dikali aja. 0,3 kali 0,8 dikali 1 dikurangi 0,44. Ini efektivitas kontrol yang ada ya. Jadinya sekitar 14,14%. Oke, nah ini kita buat kalau tadi resiko, ancaman kerentanan, kita buat dampaknya. Pemulihan sistem biasa berapa misalkan? 200 juta downtime, rata-rata 5 hari dikali 75 juta, misalkan segini. Kehilangan datanya, misalkan potensinya 25% dari nilai data, dikaliin aja tadi 2,5 miliar, dapat ya segini. Biaya potensial tebusan kita tulis di sini. Mungkin 500 juta kecil kali ya. Kayaknya sekarang mereka mintanya berapa Bitcoin, kayaknya hampir miliaran ya kalau sekarang untuk si ransomware ini. Kita anggap aja dulu lah, misalnya 500 juta. Kedua kerugian, ada kerugian reputasi juga di situ. Lalu ada namanya total kerugian potensial, single loss exposure, misalnya 2 juta. 2 miliar, sorry. Nah, lalu kita hitung lah di sini. Yang 0,4144 itu kita sebut di sini annual rate of occurrence. Lalu ada single loss exposure, SLA yang 2 miliar tadi. Nah, kita bisa tulis di sini annual loss expectancy. Jadi kira-kira selama setahun nih resikonya berapa sih? Ada dihitung 288 juta misalkan. Nah, ada analisis biaya manfaat kontrol dari kontrol-kontrol yang udah kita buat tadi. Nah, pencadangan offsite. Ini yang buat backup ya, misalkan 50 juta setahun. Patch otomatis, misalkan 25 juta. Ini termasuk misalkan kita beli yang kayak misalkan Linux tuh kan ada yang enterprise ya. Red Hat Enterprise. Atau kita bisa beli license untuk Windows Server. Setahun tuh berapa, kita masukin di sini. Autentikasi multifaktor. Kalau kita pakai yang gratis ya ini bisa dihilangkan. Tapi kalau kita mau pakai yang berbayar gitu, yang udah levelnya korporat, misalkan mau implementasi pakai Keycloak misalkan atau pakai yang lain, kita masih masukin di sini. Segmentasi jaringan investasi 1 kali 75 juta. Misalnya kita beli router ya atau switch yang bisa segmentasinya lumayan lah. Itu kita beli kayak firewall yang bisa sekalian switching kayak Palo Alto misalkan. Atau F5 dan lain sebagainya. Terus ini pelatihan kesadaran keamanan 40 juta misalkan. Ini buat bikin alat, bukan buat bikin materi dan lain sebagainya. Dilakukan berapa lama, walaupun mungkin ini bisa disesuaikan juga ya. Nggak harus 40 juta. Tapi biasanya kalau di tempat yang punya duit banyak nih, bisa digedein lah pelatihan gini. Pelatihan di Bali gitu misalkan. Atau di Lombok, 3 hari semuanya datang. Kalau ada solusi IDR 60 juta, soal biaya kontrol tahun pertama 280 juta. Ini hitung-hitungan dari yang tadi ya. Nah, ini hitungan ROI. Pengeluaran risiko itu 5%. Nah, ini hitung-hitungannya lah ya. Ini nggak harus seperti ini, tapi sebagai acuan aja. Nah, di tahun pertama ini negatif 23%. Jadi ini ada sekitar 280 juta yang kita harus keluarkan selama setahun. Atau kalau dari segi presentasi, kita rugi 23% nih di tahun pertama. Karena apa ya? Karena ada ini, analisis biaya manfaat kontrol dan yang lain sebagainya. Tapi di tahun kedua kita ada 5% positif. Artinya nilai risiko tahunan ini berkurang ya. Enggak 288 juta lagi. Karena sudah dibuat di pertama ini. Ada beberapa hal kan yang di sini yang cuma sekali investasinya. Dan ini mungkin pelatihan kesadaran keamanannya bisa dikurangi dan lain sebagainya. Oke, nah kita hitung dapat 5%.
Ini positif. Kesimpulannya, walaupun ROI-nya negatif di tahun pertama, implementasi kontrolnya ini bisa dilakukan karena dia mulai positif pada tahun kedua dan seterusnya. Nah, untuk di tahun pertama juga kerugiannya 288 juta kalau kena ransomware. Misalkan, dengan perhitungan tadi 500 juta ya, untuk kita dapetin key-nya. Gitu. Daripada kita keluar 500 juta kena ransomware, lebih make sense kan kalau kita cuma ngeluarin sekitar 288 juta selama setahun. Dan itu pun di tahun pertama. Tahun kedua dan berikutnya bisa lebih sedikit lagi yang kita keluarkan. Atau bahkan bisa nambah lagi kalau misalkan kita butuh teknologi lain setelah dilakukan evaluasi. Oke, seperti itu. Kebayang ya? Ada pertanyaan nggak? Ini udah hitung-hitungan. Walaupun sederhana tapi banyak ini ya. Banyak hal yang harus diperhatikan di sini. Nah, paling kita nanti bikin kayak gini lah. Analisis kuantitatif, analisis kualitatif. Buat di UTS. Kan tinggal 2 pertemuan lagi kan. Bikin dari framework, bikin kayak gini yang gampang-gampang aja. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Masih aman nih? Masih ini semua nggak nih? Ketiduran nggak nih? Aman Masih Pak, Pak, aman. masih. Aman lah ya. Jadi saya cuma kayak ngobrol berdua aja nih sama Pak Ibnu nih hari ini. Ada tadi ada siapa? Ada Mas Adit ngomong sebentar sama Putri. Yang lainnya masih belum semangat nih kayaknya nih. Belum ngopi ya. Di sini Pak. udah jam 3. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya udah hadir. Kalau kita ketemu lagi nanti harusnya sih sebelum UTS ya, atau setelah UTS kayaknya ya. Kayaknya sih setelah UTS ya. Tuh. Yang minggu ini saya nggak ngasih tugas ya, cuma download aja lah si materinya sambil dibaca-baca. Nanti mulai minggu depan lagi ada tugas harian untuk kehadiran. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalau kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum Malam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.